Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam hidup ini kita menemukan banyak sekali permasalahan, mulai dari permasalahan rumah tangga, lingkungan, kantor, teman, bahkan diri sendiri yang tidak menemukan solusinya. Berbagai cara telah kita lalui, pergi ke psikiater, curhat kepada teman, bertanya kepada pakar, bahkan ada orang-orang yang pergi ke paranormal. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai seorang muslim, patutnya kita kembali melihat kepada Al-Qur'anul Karim bahwa di sana ada kunci atau solusi bagi setiap permasalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu, dan sesungguhnya hal tersebut adalah sesuatu yang amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kunci ada dua, yakni salat dan sabar. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun telah memberikan contoh yang konkret kepada umatnya sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dijelaskan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ada satu persoalan maka ia melaksanakan salat. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kunci yang pertama adalah salat. Salat adalah tiang agama. Salat adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang pertama kali dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad anjaha wa aslaha fa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba adalah salatnya. Jika salatnya benar, maka sungguh ia telah menang dan berbahagia, dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah rugi dan kacau. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita telah mengetahui hadis tersebut, maka masih adakah alasan kita untuk meremehkan hal tersebut? Adalah salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di langit yang ketujuh. Hadirin, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda bahwa salat ini adalah penenang bagi jiwa kita. Sebagaimana ia pernah berkata kepada sahabatnya, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis-shalah." Wahai Bilal, berdirilah, mari kita dirikan salat agar hati kita menjadi tenang. Allahu Akbar. Salat menjadi penenang bagi jiwa kita. Namun timbul pertanyaan, hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimanakah sikap kita ketika azan berkumandang?
Rasa-rasanya banyak sekali kesilapan dalam kehidupan kita. Masih banyak di antara kita ketika sedang bersama sahabat-sahabat, sedang menonton, sedang asyik bermain, lalu datang waktu azan. Lalu tanpa sengaja terseletuk dalam perkataan kita, ya, sudah azan lagi saja. Seolah-olah waktu azan atau waktu sholat yang telah tiba ini menjadi musibah bagi kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pantas saja seorang bijak pernah berkata, bagaimana engkau hendak memenangkan hidupmu, sedangkan panggilan untuk sholat, hayya 'alas sholah, engkau abaikan dan engkau terus mengerjakan pekerjaan lainnya. Maka pantaslah engkau tidak mendapatkan panggilan kemenangan, hayya 'alal falah. Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, salahkan dirimu mengapa bersikap seperti itu. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, prioritas adalah kuncinya. Maka marilah kita prioritaskan segala kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah memberikan kepada kita pertolongan disebabkan sholat-sholat yang telah kita lakukan. Lalu kunci yang kedua adalah kesabaran. Kata sabar dan sholat di dalam ayat ini tergandeng, tidak mungkin dipisahkan, karena seseorang yang sabar tidaklah sempurna ketika ia tidak sholat, dan sholat pun tidak sempurna tanpa diiringi kesabaran. Dan seorang berkata, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam pun mengatakan bahwa esensi sabar ada dua perkara. Perkara yang pertama adalah ia sabar karena sesuatu yang Allah cintai, meskipun hal tersebut mungkin sangat sulit bagi jiwa dan raga kita. Lalu yang kedua adalah sabar karena Allah atas segala sesuatu yang dibencinya, yang mungkin hal tersebut sangat bertentangan dengan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan duniawi kita. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang telah melaksanakan sholat dan menjadikan sabar sebagai sikap yang utama, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran dalam kehidupan kita, dan kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung di dunia, lagi-lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih, wa alamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.